Lampir? Katakan. Dia punya kekuatan apa sampai bisa menyuruh Belanda membantu Adipati Wirosobo? Ampun, Gusti. Barangkali dengan ilmu sihir, Gusti. Sehingga Mak Lampir mampu mempengaruhi Belanda-Belanda itu, Gusti. Ampun, Gusti. Masalahnya bukan hanya itu, Kanjeng Gusti. Jadi apa maksudmu? Yang jelas sekarang, Gusti, orang-orang Belanda itu sudah bergerak ke Kadipaten Wirosobo. Namun demikian, terlepas dari itu semua, kita harus tetap siap siaga. Bukan lantaran Mak Lampir. Dan juga bukan lantaran orang-orang Belanda itu. Melainkan memang sudah menjadi sikap kita. Kita tidak akan memaafkan siapapun yang merongrong kewibawaan Mataram. Sendiko, Gusti. Dia itu Bidara. Ya, Anak yang paling besar itu. Dia cocok menjadi murid kita. ya. Aku Kiai Jabat, dan ini Nyai Bidara. Kamu juga bisa silat, asal mau belajar. Ayo kita pulang, Nyai. Baik, Ki. Kiai Jabat. Yang kau lihat itu, bukan 3 orang Belanda yang pernah datang kemari. Bukan, Kanjeng Tumenggung. Hamba melihat sendiri. Karena hamba pun ikut hadir waktu mereka diterima oleh Gusti Sultan Agung di keraton. Berarti memang betul. Belanda itu datang dari Jepara. Hamba lihat sendiri. Pasukan Belanda yang berpangkalan di pelabuhan Jepara, seluruhnya sudah berangkat ke Kadipaten Wirosobo. Berapa jumlah mereka? 100 orang. Semuanya membawa bedil. Hebat. Mak Lampir benar-benar hebat. Belanda yang selama ini selalu merasa dirinya lebih pintar, lebih kuat, dan lebih maju dari bangsa kita. Ternyata bisa dikelabui hanya oleh seorang nenek gembel. Dan mereka mengerahkan seluruh kekuatan untuk membantu Kadipaten Wirosobo. Pasukanmu berada di mana? Di Alas Nom. Di Alas Nom? Dekat perbatasan Kadipaten Jepara, sebelah selatan. Kalau begitu, awasi mereka. Sendiko, Gusti. Di mana pasukan Belanda berkemah? Di lembah Bukit Parangan. Susah sekali mencarinya. Tempatnya sangat tersembunyi. Meskipun Kadipaten Wirosobo dibantu oleh pasukan Belanda, tidak akan bisa menandingi kekuatan Angkatan Perang Mataram. Tapi apa benar, Punggawa? Belanda yang hebat itu bisa bertukuk lutut pada Mak Lampir, yang hanya perempuan gembel. Hanya kebetulan saja. Kebetulan. Siapa kamu? Apa yang sedang kalian bicarakan? Mak Lampir. Akulah Mak Lampir. Tangkap.
Mataram, mampuslah kalian. Membahayakan. Adipati Wirosobo, betul-betul jumawa. Sekarang bagaimana? Ponggawara Demon. Siapa dia, Kanjeng? Aku sendiri tidak tahu siapa yang melakukan perbuatan ini. Tapi kalau mendengar dari suara tawanya, seperti mengandung kekuatan gaib. Kekuatan gaib? Maksud Kanjeng? Iya, dia itu bukan manusia biasa. Sekarang ini, kita sedang berhadapan dengan orang yang menggunakan kekuatan iblis. Bagaimana, Ponggawara Demon? Jenazahnya sedang dimandikan, Kanjeng. Makamkan dia sebagaimana prajurit yang gugur dalam melaksanakan tugas. Sendiko, Kanjeng. Kakek Jabat. Nenek Bidara mana, Kek? Dia tidak ikut. Kenapa tidak diajak, Kek? Sembara kan ingin ketemu. Orang mancing itu harus sabar. Kalau tidak sabar, tidak akan dapat ikan. Memangnya kakek pintar mancing? Kakek tidak suka mancing. Sebab kakek bisa dapat ikan tanpa menggunakan pancing. Pakai jala. Pakai ini. Pakai tangan. Ah, masa, Kek? Mari kakek buktikan. Bagaimana? Ajari saya ilmu seperti tadi, Kek. Betul kamu mau belajar? Iya. Kamu? Aku tidak, Kek. Sembara, kamu jangan gegabah. Dia kakek jahat, tukang culik. Tukang culik? Kamu akan dijual. Ah, kamu jangan bersangka. Bagaimana, Kek? Ayo. Ji, Lindu Aji. Lindu Aji. Ada apa? Kamu dikejar macan? Ah, masa? Betul, Ji. Sembara diculik oleh kakek jabat. Ah, masa? Kakek jabat yang kemarin sama nenek Bidara? Ya, Tak mungkin, itu kakek dan nenek yang baik, bukan penculik. dari mana kamu tahu mereka bukan penculik?
Ayo, ikut aku ke rumah Sembara. Beritahu emaknya. Mak, saya tidak jadi ikut ke rumah paman. Loh, kenapa, Ci? Mau menyelamatkan teman yang diculik. Diculik? Kamu harus membantu aku. Setiap aku berbicara, kamu harus berkata, betul Bu, iya Bu. Emangnya kenapa? Supaya ibunya Sembara percaya. Oh, Mariama. Sekarang aku duda. Aku ingin melanjutkan hubungan kita yang sempat terputus. Aku kehilangan istri. Kamu kehilangan suami. Aku punya anak satu, Farida. Dan kamu juga punya anak satu, Sembara. Mungkin Tuhan sudah mengatur semuanya bahwa kita harus berkumpul menjadi satu keluarga. ayo cepat bilang. Kamu aja. Anakmu dan anakku saling menyukai. Karena itu kita bisa membesarkan anak kita bersama-sama. Bu Mariama. Bu Mariama. Bu Mariama. Ada apa? Ada apa, Aji? Bu, Sembara diculik. Diculik? Ya Bu, betul Bu. Bu, kita harus mencari. Betul Bu, kita harus mencari. Ya Tuhan. Dik Surah. Ada apa, Kak? Sembara diculik. Diculik? Nenek-nenek yang kemarin diceritakan itu? Bukan nenek-nenek, tapi kakek-kakek. Kemarin nenek-nenek. Sekarang kakek-kakek. Tolong Dik Surah, tolong. Tenang. Perkara begini, jangan gegabah. Kalau panik, malah jadi tidak karuan. Mari, biar aku yang mencari. Jangan khawatir, Mariama. Biar aku dan orang-orangku yang mencari Sembara. Maaf, aku tidak butuh bantuanmu. Kenapa menanam pohon pisang, Kek? Pohon pisang sifatnya sangat baik untuk ditiru. Ia akan mati sesudah mengeluarkan buah. Berapa kali pun pohon pisang akan ditebang, dia akan tetap tumbuh sebelum menghasilkan buahnya. Saya harap kamu seperti pohon pisang ini sesudah kamu punya ilmu. Iya, Kek. Bagus. Bagaimana Dik Surah? Belum ketemu. Heran. Kemana perginya kakek itu membawa Sembara? Saya sudah mencarinya kemana-mana. Di desa Dukuh Turi, desa Bulak Pucing, Banjaran, Panggongan. Tidak ada.
Tunggu. Tunggu. Aku peringatkan kamu. Jangan dekati Mariamah. Andika mengancam saya. Kamu masih muda. Banyak perawan. Kenapa harus dengan janda? Sebagai seorang prajurit, saya wajib menolong kepada siapa saja. Tidak perlu apakah dia janda atau perawan. Jangan katakan menolong. Andika punya maksud tertentu. Hentikan! Kenapa kangkar? Kalau akhirnya jadi ribut, lebih baik bubar. Pergi semuanya. Aku bisa mengurus diriku sendiri. Ilmu itu ada dua macam. Ilmu yang datang dari langit dan ilmu yang datang dari bumi. Bedanya apa, Kek? Bedanya adalah ilmu yang datang dari bumi adalah ilmu yang diciptakan oleh manusia untuk kerusakan. Contohnya apa, Kek? Seperti teluh, santet, guna-guna, dan lain sebagainya. Kalau contoh yang lainnya? Dalam diri manusia terkandung kekuatan yang dahsyat. Melalui latihan-latihan tertentu dan Topo Broto, seorang manusia bisa menjadi hebat luar biasa. Masya Allah. Ibumu gelisah. Ayo kuantar pulang. Matikan dulu lampunya. Baik. Sembara, ayo cepat. Kakek punya kuda. Kakek bisa lebih cepat dari kuda. Apa iya, Kek? Ayo naik. Pejamkan matamu. Sudah? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Hup. Sekarang bukalah matamu. Sudah sampai, Kek? Lihat, rumah siapa ini? Rumah saya. Mak. 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 Sembara. Mak. Sembara. Mak. Mak. Sembara anakku. Mak jangan nangis. Sembara nggak apa-apa. Ada apa Kakang Prabu memanggilku? Diajeng pasti tahu Mak Lampir. Dia adalah budak ilmu hitam. Sejak kecil sudah menggandrungi ilmu hitam. Sampai tua, dia hanya mempelajari ilmu hitam. Lainnya tidak. Itulah sebabnya dia bisa menembus alam lelembut, alam halus yang kasat mata. Bahkan kemudian dia bersumpah satya untuk menyatu dengan alam halus.
maka itu Mak Lampir bukan manusia biasa, melainkan manusia lelembut. Manusia setengah siluman? Iya, itulah sebabnya dia tidak tersentuh maut. Meskipun tidak bisa mati, tapi bukan berarti tidak bisa dilumpuhkan. Bukankah begitu, Diajeng? Benar. Tapi cara melumpuhkannya itu yang Kakang belum tahu. Carilah cemeti amal rasuli. Hanya dengan itu Mak Lampir bisa dilumpuhkan, untuk kemudian dibelenggu agar tidak kemana-mana. Cemeti amal rasuli. Terima kasih, Diajeng. Petunjuk Diajeng sangat berharga bagi Kakang. Sekarang saya mohon pamit, Kakang. Memang masalahnya cukup berat. Oleh karena itu, Gusti Prabu perlu mencari sesuatu